Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Setia Yesus di dalam sisa hidupku ini,
dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru, Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami semua saat ini ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi kami, mengajar kami untuk dapat mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar saat ini. Supaya ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut firman-Mu, hidup untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Allah, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, hamba hanyalah alat, hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Urapilah hamba-Mu dengan pengurapan pelayanan yang baru. Taruhlah setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan itu kepada setiap anak-anak-Mu. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami semua diberkati, kami diubah, kami dibaharui, lalu kami mau berjuang hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi manusia pada umumnya, dunia saat ini adalah dunia yang ideal. Kenapa? Karena dunia saat ini adalah dunia di mana mereka bisa menikmati berbagai kesenangan hidup, berbagai kenyamanan hidup, berbagai kebahagiaan hidup. Pada akhirnya saudaraku, ada begitu banyak orang yang berjuang untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup dunia ini. Kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia, dan dunia ini dipandang sebagai dunia yang ideal. Saudara, pada akhirnya tidak banyak orang yang menyadari bahwa dunia ini akan hilang lenyap. Tidak banyak orang yang mau menyadari lagi bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, dan dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya, sebab kehidupan yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di kehidupan kekal. Dan bukti menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, di mana setiap hari kita melihat kematian terjadi di mana-mana. Ya. Setiap hari pasti ada kematian. Itu menunjukkan bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia ini, dan dunia ini hanya sementara. Jadi kalau kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang ideal untuk kita nikmati, hal itu menunjukkan bahwa pengaruh dunia ini begitu kuat sehingga pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita sudah tersesat di dalam arus dunia ini. Saudaraku, firman Tuhan juga menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kalau kita melihat Mazmur 90 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini bukti bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Bahkan dikatakan hanya 70 tahun.
Jadi sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Sebagai orang percaya kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai dunia yang ideal untuk kita tempati, untuk kita tinggal, untuk kita huni. Kita tidak boleh menjadikan dunia ini sebagai tempat yang nyaman bagi kita. Tidak boleh, saudaraku, sebab sebagai orang percaya kita juga mengerti bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan itu, firman Tuhan katakan itu, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita melihat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 17, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, lalu kita menjadikan dunia ini sebagai tempat yang ideal. Tadi saya katakan, tanpa kita sadari, kita sudah tersesat oleh arus dunia ini. Kita tidak boleh berpikir sama seperti manusia pada umumnya yang sudah terlanjur menjadikan dunia ini sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni, tempat yang nyaman untuk dinikmati. Tidak boleh, saudaraku. Salah satu bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa ada begitu banyak orang yang telah menjadikan dunia ini tempat yang nyaman untuk dihuni, untuk mereka diami, untuk mereka tinggal dan menikmati berbagai kesenangan hidup. Buktinya apa? Buktinya ada begitu banyak orang yang saat ini kalau mendengar kata kematian pasti takut. Ketakutan manusia yang terbesar saat ini adalah menghadapi kematian. Orang tidak mau. Jadi orang yang sudah berumur 80-90 tahun pun kalau sakit pasti mereka akan tetap berjuang, rela mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk membayar biaya perawatan, saudaraku. Yang penting mereka bisa sembuh supaya mereka bisa tetap hidup dan menikmati dunia ini. Padahal kita mengerti bahwa kita tidak akan bertahan selamanya di dunia ini. Jadi sebagai orang percaya kita harus bisa merubah pola pikir kita bahwa kita hidup saat ini merupakan kesempatan untuk kita memperbaiki diri supaya ketika nantinya hari kematian itu tiba, kita akan bisa diterima di dalam dunia yang ideal atau diterima di dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa dunia yang sesungguhnya atau dunia yang ideal itu adalah dunia di mana semua makhluk atau dalam hal ini manusia itu harus memiliki keberadaan yang sama seperti penciptanya, ya, atau keberadaan manusia yang sama seperti Allah Bapa di sorga yang memiliki kodrat ilahi. Ya, di dalam hal ini selalu ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah Bapa di sorga. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik di dalam perkataan, di dalam sikap, di dalam perbuatan, di dalam tingkah laku, semua itu harus kelihatan secara lahiriah atau secara batinia. Semua itu harus terlihat sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga. Tidak boleh berbeda. Jadi gambaran dunia yang ideal di mana orang-orangnya itu harus ditemukan ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Tidak bercacat, tidak bercela. Apapun yang dilakukan sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Kita harus mengerti ini, saudaraku. Oleh sebab itu, ketika kita masih ada di dunia ini dan kita tahu dunia ini hanya sementara keberadaannya, maka kita harus berjuang di sisa umur hidup kita yang masih ada di dunia ini, supaya kehidupan kita itu benar-benar menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kehidupan yang berkenan yang akan melayakkan kita untuk bisa diterima di dalam dunia yang sesungguhnya, yaitu di dalam kekekalan, di dalam kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Karena apa?
Karena di sanalah, di kehidupan yang kekal itu, di rumah Bapa di sorga, kita akan tinggal bersama-sama dengan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus yang akan memerintah sebagai Raja. Saudaraku, itu adalah tujuan keselamatan yang sebenarnya. Kita tahu bahwa di dalam Kristus kita menerima anugerah keselamatan, dan yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, kita harus meresponinya dengan cara hidup benar di hadapan Bapa dari hari lepas hari. Pembaharuan dalam kehidupan kita harus terus terjadi supaya semakin hari manusia batinnya kita ini akan semakin dimurnikan, supaya semakin hari kita akan terus berubah menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Sekali lagi, supaya semakin hari kita akan terus berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, demi untuk mencapai satu tujuan, supaya pada akhirnya kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa yang harus kita kejar saat ini bukan kesenangan-kesenangan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia. Tetapi yang harus kita kejar, yang menjadi persoalan hidup terberat, yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita saat ini adalah berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup yang sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Ini perjuangan orang percaya yang terberat, lebih daripada apapun, ya saudaraku, lebih dari semua persoalan-persoalan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Kita harus berani melihat bahwa ada persoalan hidup yang terberat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu harus berusaha, berjuang, berubah menuju kesempurnaan supaya kita bisa sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Itu tujuan daripada penebusan kita di dalam Kristus Yesus. Sebab di dunia yang akan datang, ya, dunia yang ideal, di dunia yang tidak akan pernah lagi berakhir kehidupannya, kita akan tinggal bersama dengan Allah Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Jadi kalau saat ini sebagai orang percaya kita masa bodoh dengan hidup ini, kita tidak mau tahu dengan keadaan kita, ya, kita tidak mau memperkarakan kehidupan kita untuk mencapai tujuan akhir dari kehidupan kita, yaitu mencapai kesempurnaan yang sama seperti Bapa di sorga, maka kita akan menyesal. Sebab ketika kita menghadap pengadilan Kristus, pada akhirnya Tuhan akan berterus terang bahwa Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Itu pasti terjadi. Firman Tuhan katakan itu di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Matius pasal 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang-orang yang ditolak oleh Tuhan dipandang sebagai pembuat kejahatan? Karena memang ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mereka tidak mau memperhatikan hari-hari hidup mereka. Mereka tidak mau berjuang untuk berubah. Mereka tidak mau menanggalkan kehidupan lamanya. Dan yang dikejar selama hidup di dunia ini hanyalah kesenangan-kesenangan hidup dunia, kenyamanan hidup dunia, kebahagiaan hidup dunia. Dan semuanya itu sia-sia, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh berubah, maka kita pun akan mengalami keadaan yang sama, di mana Tuhan akan berterus terang, Tuhan tidak akan kenal kita sebagai anak-anaknya. Dan pada akhirnya kita akan terbuang dari hadapan Tuhan ke dalam kengerian yang dahsyat. Saudaraku, kita semua harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Saya katakan kita semua harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Mulailah berpikir dengan serius bahwa dunia yang kita tempati saat ini bukan dunia yang ideal. Bukan.
Sebab tempat kita bukan di sini, tempat kita di dalam kerajaan Bapa di sorga. Dan firman Tuhan juga mengatakan akan hal itu, saudaraku. Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Mari kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat 20. Dikatakan apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita, saudaraku. Kita itu siapa? Orang percaya, orang yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi ketika kita masih ada di dunia saat ini, kita ada di dalam saat penantian. Nah, saat penantian itu kan bisa datang kapan saja. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai akhir zaman, saudaraku. Tetapi kita harus mengerti bahwa waktu Tuhan tiba atas kehidupan kita itu bisa terjadi setiap saat. Bisa terjadi setiap saat. Tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Itulah sebabnya kita harus terus berjaga-jaga selama kita masih hidup di dunia ini. Kita harus memperkarakan apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum. Apakah hidup kita sudah benar-benar layak untuk tinggal di dalam kerajaan Allah Bapa atau belum, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 ayat 11, dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11 perhatikan baik. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Lalu kita mau berjuang sungguh-sungguh untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.